Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita iringi dengan kegiatan setiap Sabtu ba'da subuh kajian ini. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Hari ini tema kita tentang bagaimana memahami apa yang menjadi perasaan atau yang dihayati oleh para jemaah dalam menunaikan ibadah haji mereka. Saya coba angkat ini karena ada yang meminta kepada saya coba bagaimana yang dirasakan oleh orang yang berhaji saat menunaikan ibadah haji untuk menambah motivasi semangat kita yang belum menunaikan ibadah haji agar semakin rindu, semakin berkeinginan, semakin giat menabung dan bekerja keras untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Kita baca ayat yang menunaikan panggilan ibadah haji secara khusus di surat Al-Hajj ayat 27-28. Pada ayat itu Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa adzin fin nas bil hajj, dan permaklumkanlah, umumkan dengan pengumuman yang sampai. Itu artinya adzin diumumkan untuk bisa diterima. Finnas, kepada seluruh manusia, ya. Bil hajj, agar mereka datang menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, maka niscaya manusia akan berbondong-bondong, akan beramai-ramai mendatangimu, ya. Maksudnya mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi tempat yang pernah menjadi sejarah yang paling berharga dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rijalan, mereka ada yang berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan mereka ada yang dengan berkendaraan unta-unta yang tadinya gemuk sampai menjadi kurus karena jauhnya perjalanan mereka. Ini mengangkut perbekalan. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka mendatangi tempat suci itu dari segenap pelosok-pelosok bumi. Jadi pelosok-pelosok dunia, remote area yang jauh, ya. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka yang datang berhaji dapat menyaksikan manfaat-manfaat yang akan menjadi tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, dan tambahan keimanan bagi mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka agar ingat menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu. Hari-hari ketika Allah memberikan rezeki kepada mereka, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mereka bisa makan daging sesembelihan yang mereka sembelih karena sebab mereka haji tamattu, haji qiran, menyembelih hewan hadiyu, atau karena sebab mereka haji ifrad, mereka membayar udhiyah atau berkurban. Atau di antara mereka ada yang melanggar kewajiban-kewajiban haji, mereka membayar dam, ya,
Jadi semuanya adalah binatang ternak yang disembelih, dan itu adalah rezeki yang Allah limpahkan kepada jemaah haji, mereka yang datang ke tanah suci untuk menikmatinya. Fakulu minha, maka makanlah daripada daging yang kalian sembelih itu, sebagiannya boleh dinikmati. Wa at'imu al-ba'isal faqir, dan sebagian besarnya berilah itu kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kesusahan. Dari ayat ini sedikit ada gambaran buat kita bahwa orang yang menunaikan ibadah haji adalah orang-orang yang memenuhi panggilan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kalau masih ingat, sebelum berhaji saya sampaikan hadis tentang Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah, Allah kemudian memerintahkan kepada beliau ya agar umumkan kepada manusia untuk mereka datang berhaji. Nabi Ibrahim sempat mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa sampai suara saya cuma segini aja kepada seluruh manusia. Maka Allah cuma mengatakan, adzin, udah sampaikan aja. Nabbi, berikan pengumuman itu saja. Wa alainal balagh, dan menjadi tanggung jawab kami untuk bisa sampaikan itu kepada hati manusia semua. Kata Allah begitu. Maka Nabi Ibrahim langsung naik ke atas Jabal Qubais, tempat yang tinggi, berdoa, kemudian memberitahu, ayyuhan nas, hai manusia, hajju, datanglah kalian menunaikan ibadah haji ila baitihal haram, kepada rumah Allah yang suci ini. Maka suara Nabi Ibrahim itu terdengar kepada seluruh umat manusia, sampai gunung-gunung nampak seperti tidur, pepohonan nampak seperti tunduk, sehingga suara Nabi Ibrahim itu menyentuh sampai kepada bayi-bayi yang masih dalam janin ibunya. Maka ketika itu si bayi menjawab, Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Maka bayi-bayi yang menjawab itu, itulah yang akhirnya menjadi tamu-tamu Allah yang bisa datang ke tanah suci. Entah tahun berapa mereka datang. Ada bayi-bayi yang tidak menjawab, ya, maka dia tidak datang menunaikan ibadah haji. Entah karena berbagai sebab, ya, karena sebab ketidakmampuan finansial, karena sebab sakit, karena sebab dia tidak ada iman, dan lain-lain. Ya, jadi orang yang menjawab seruan Nabi Ibrahim itulah yang menunaikan ibadah haji. Wah, kita langsung kepada inti. Kata Nabi, haji itu adalah Arafah. Maksudnya wukuf di Arafah. Wukuf itu berdiam diri, disempatkan berdiri ya, di tanah lapang yang luas itu. Jadi di tempat terbuka itu disempatkan. Jadi bukan hanya dalam tenda, bukan hanya duduk, ya, disempatkan berdiri di luar. Makanya biasanya kalau sudah menjelang asar, sudah enggak panas, itu atau ba'da asar, keluar jemaah haji. Ya. Kita coba renungkan sedikit apa yang menjadi hati atau perasaan jemaah yang menunaikan ibadah haji. Ini kebetulan ada jemaah kita yang baru pulang. Nanti bisa ditanya juga pada beliau. Ya. Bertahun-tahun semua yang datang menunaikan ibadah haji itu menunggu. Sekarang ini 26 tahun menunggu. Ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Singkatnya, bukan waktu yang singkat untuk bisa sampai ke tanah suci. Dan mereka mengumpulkan harta yang selama ini mereka bekerja keras dengan satu goal atau niatnya adalah bisa sampai ke tanah suci, bisa menunaikan ibadah haji. Seolah kerja kerasnya semua dikorbankan untuk satu arah dan tujuan, bisa ibadah haji. Keluarga ditinggalkan, orang-orang yang dicintai ditinggalkan. Kita bisa bayangkan suasana ibadah haji orang-orang dulu yang berbulan-bulan
untuk berhaji, karena mereka naik kapal laut, pergi dan pulang dan berlama-lama di sana. Maka semua yang dicintainya, semua yang menjadi hal yang dipentingkan dalam hidupnya, pekerjaannya, kedudukannya, jabatannya, hartanya, semuanya ditinggalkan. Kalau kita renungkan, untuk apa semua dilakukan oleh jemaah itu? Ternyata hanya untuk 5-6 jam waktu ketika mereka berdiri di Arafah. Itulah yang mereka tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Itulah yang selama mereka berhaji itu meninggalkan semuanya yang mereka cintai, keluarga, harta dan semuanya itu. Mereka hanya butuh waktu dari zuhur sampai maghrib. Itu momentum yang paling inti bagi orang yang berhaji. Ya, hanya 5-6 jam. Jadi nabung jauh-jauh, menunggu berlama-lama untuk 5-6 jam berdiri di Arafah. Untuk 5-6 jam saja berdoa, bersimpuh, mendekat dirinya kepada Allah. Padahal Arafah adalah padang yang tandus, bukan tempat istimewa, bukan tempat yang bisa dinikmati seperti orang jalan-jalan wisata, melihat keindahan. Tidak. Mereka datang ke sebuah tempat bahkan merasakan derita, kepanasan, derita sempit, derita susah. Ya. Bukan jalan-jalan untuk menikmati atau ya berfoya-foya, ya. Saat itu jutaan manusia berkumpul, semua yang datang ibadah haji berkumpul di situ. Padahal hari itu tadinya itu kiswah Ka'bah diganti tanggal 9 Dzulhijjah. Belakangan sudah berubah, kiswah Ka'bah itu diganti setiap tanggal 1 Al-Muharram. Jadi sekarang ini udah berubah. Ka'bah itu digantinya setiap tanggal 1 Al-Muharram. Masuk tanggal 1 subuhnya, dari mulai subuh itu diganti kiswah Ka'bah itu. Karena sudah dianggap jemaah haji juga sudah berkurang, sudah banyak yang pulang, itu begitu. Nah, jutaan manusia berkumpul itu untuk 5-6 jam tadi. Mereka tinggalkan kemewahan dunia mereka, mereka tinggalkan harta mereka. Dan saat di Arafah tidak ada tempat yang istimewa pada seseorang. Semua dalam keadaan sama. Semua berpakaian yang menjadi inti pakaian, yaitu menutup aurat saja. Bahkan laki-laki berpakaian hanya 2 lembar kain yang tidak berjahit dan tidak mengurung. Pakaian yang nantinya akan ia pakai ketika ia wafat. Pakaian seperti kain kafan. Itu yang dipakai oleh kaum laki-laki. Tidak ada identitas yang jelas yang kita kenali pada setiap orang. Entah dia adalah seorang pejabat, seorang yang hidupnya makmur, sejahtera, seorang yang kaya raya, seorang yang punya kedudukan hebat, ya. Bahkan kalau itu orang asing, kita hanya kenal dalam dialognya saja. Kita tidak kenal siapa mereka. Ternyata mereka adalah orang yang penting. Ternyata adalah mereka orang yang berpendidikan tinggi, orang yang punya status sosial yang luar biasa. Itu karena di Arafah semuanya dikumpulkan dalam satu tempat yang tidak ada perbedaan. Gak ada orang yang dalam sebuah singgasana karena dia raja. Gak ada orang di sebuah tempat yang luar biasa karena dia adalah orang kaya raya. Memang ada perbedaan sedikit dalam soal fasilitas di Arafah. Ya, haji khusus, haji yang biasa, reguler. Haji khusus pun ada tingkatannya lagi, ya, yang khususnya untuk orang-orang Arab, orang-orang Teluk, ya, dan orang-orang dari dunia ketiga seperti kita. Ya.
Tapi yang jelas pada saat itu boleh dibilang semua jemaah melebur. Gak ada orang pintar, gak ada orang bodoh, gak ada orang hebat, gak ada orang tidak, orang sukses, orang tidak. Semuanya yang datang itu adalah orang yang menunaikan ibadah haji. Hamba-hamba yang datang membawa perasaan hati yang boleh dibilang selama ini menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal saat itu. Maka seorang hamba saat datang ke Tanah Suci dan tiba di Arafah itu, yang hanya 5-6 jam mereka butuhkan waktu untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tidak ada ucapan, tidak ada kata yang paling istimewa kecuali ada ucapan mengagungkan Allah. Dan itu sekaligus oleh Allah dianggap doa. Yaitu kalimat kata Nabi, afdalu ma aqulu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelumnya dalam hadis yang lain dikatakan khairud du'a du'a'u yaumi arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca, yang didoakan, yang disuarakan oleh seorang hamba dari hatinya, apa yang ia baca ketika di Arafah. Itu sebaik-baik doa. Dan ucapan doa yang terbaik yang Nabi baca dan para Nabi sebelum beliau membacanya, dan itu dibaca di Arafah adalah la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi mereka saat itu membaca itu yang paling istimewa. Memang ada yang membaca doa istighfar, minta ampun, bertaubat, minta ini, minta itu dan lain-lain. Tapi saat itu semua hamba menengadahkan tangannya ke langit, seolah menyadari yang bersalah dan berdosa itu bukan selama ini yang kita bayangkan orang lain saja, yang kita suka salahkan si fulan, tapi ternyata di hari itu kita pun mengakui kita punya kesalahan dan dosa. Hari itu semua mereka yang hadir di padang Arafah itu merasakan bahwa dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya sama-sama hamba Allah yang datang memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah. Menyadari itu. Jadi kalau selama ini seolah-olah dia merasa si fulan aja yang salah, si fulan yang salah, malah dia menuduh si fulan itu salah. Bahkan si fulan yang dituduh salah itu tanpa disadarinya bersama dia di Arafah. Katakanlah kita menyalahkan pejabat-pejabat, pemimpin kita dan lain-lain. Sama-sama ada di Arafah. Sama-sama minta ampun kepada Allah. Ya. Padahal hari itu bukan hari biasa, hari istimewa. Hari yang kata Nabi, "Ma min yaumin aktsaru an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hambanya dari ancaman azab neraka kecuali di hari Arafah. Jadi tidak ada jumlah manusia yang terbesar yang Allah ampuni dalam sebuah tempat, kayak kita di majelis ini misalnya beristighfar, atau kita di mana ketika dzikir akbar, atau kita di majelis-majelis apa kumpul ya menjelang tahun baru kah atau apa misalnya. Maka tempat yang paling banyak Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, dibebaskan dari siksa api neraka itu adalah padang Arafah. Jadi kita jangan mengira si fulan yang kita anggap selama ini berlumur dosa dan kesalahan, dosanya tidak Allah ampuni, hanya dosa kita yang Allah ampuni. Kita tidak tahu. Semua sama-sama yang penting angkat tangan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu adalah hari Allah turun kepada kita hamba-hambanya. Kalau bulan Ramadan yang turun malaikat, tanazzalul malaikah, malaikat yang turun. Tapi kalau di hari Arafah Allah yang turun langsung ke bumi mendengarkan doa hamba-hambanya. Dan disampaikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang ada di langit, para malaikatnya itu semua,
Allah banggakan kita. Fa inni ubahi bikum, aku banggakan keberadaan kalian. Unzuru ila ibadi, malaikat, lihat kepada hamba-hambaku ini. Atauni ghufran wa uratan, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut yang kusut masai. Mereka datang kepadaku dengan pakaian yang sudah mulai lusuh karena dipakai sejak kemarin dari Mina. Mereka berangkat, sudah ada yang lecek, sudah ada yang berdebu, sudah ada yang kotor, rambutnya sudah enggak rapi, kulitnya sudah enggak rapi karena mereka tidak boleh pakai minyak wangi, enggak boleh berparfum, enggak boleh bersolek. Ya. Apalagi ibu-ibu yang biasanya nampak cantik dengan polesan-polesannya. Pada hari Arafah sejak kemarin nggak ada polesan-polesan itu, nggak ada. Yang selama ini kita lihat kecantikan mereka dari polesannya nggak ada, nampak aslinya semua. Kata Allah, lihat kepada hamba-hambaku, mereka datang kepadaku, mereka datang minta ampunan kepadaku, maka saksikan, aku ampuni mereka semuanya, kata Allah. Jadi hari itu di Arafah, semua yang hadir di Arafah Allah ampuni selama niatnya mereka berhaji. Jadi orang yang berhaji saat itu merasakan betul-betul hari itu adalah hari yang paling beristimewa, paling bersejarah dalam hidupnya. Maka tidak ada satupun hamba yang ada di Arafah yang tidak menangis, yang tidak meneteskan air mata. Tidak ada. Mungkin ada satu dua, kita nggak tahu, wallahu a'lam. Kita katakan tidak ada satupun, pengertiannya adalah boleh dikatakan 99,99%. Hanya sedikit sekali yang mungkin keras hatinya dan niatnya lain datang ke Arafah. Karena ada yang niatnya mungkin mau memata-matai, ya, niatnya ada yang mau sekedar show off dia berhaji, ya, atau ada yang dan memang hanya bertugas mereka berhaji. Dan tahun ini itu betul-betul ada perbedaan yang jelas. Mulai tahun ini, bahkan mulai tahun yang lalu sebetulnya, orang yang datang bertugas tidak boleh berpakaian ihram. Jadi adik-adik kita yang biasa di dalam bis ikut mendampingi jemaah haji, ya, kalangan mukimin, pelajar-pelajar, mahasiswa seperti saya dulu itu bimbing jemaah. Saya dulu pakai ihram, bimbing jemaahnya waktu di sana. Kalau sekarang nggak boleh, dia pakai nusuk, kartu identitas tulisannya adalah petugas. Di situ tertulis dia sebagai mursyid, bukan musyrik, beda ya. Kalau mursyid itu yang menunjukin jalan, yang tahu area Arafah, Mina, Muzdalifah, sehingga supir yang hanya di kontrak musiman, tolong digarisbawahi, supir-supir yang datang membawa jemaah haji itu supir musiman, yang datang hanya tahun itu saja bekerja untuk membawa jemaah haji. Dia nggak tahu apa-apa. Makanya waktu dia dari Madinah itu ke sebuah tempat namanya Markas Istiqbal wa Tafwij, ya, tempat penerimaan jemaah haji. Kalau dekat Madinahnya Tafwij, tempat pelepasan jemaah haji. Semuanya di situ dicek. Nanti dari situ naik ada mursyid, ada orang hitam, ada orang ini yang nunjukin di mana maktab kita. Dari situ ketahuan maktabnya di mana, menunjukin di mana hotel kita. Itu begitu. Jadi nggak ada yang berhaji. Ada di mahasiswa kita yang jadi mursyid tidak boleh berhaji. Maka ketika itu boleh dibilang hampir semua orang, ya, meneteskan air mata, tidak menyia-nyiakan detik-detik yang terlewati dari 5-6 jam saat mereka menunaikan ibadah haji itu. Saat itu juga sebagian jemaah merasakan disitulah pelajaran tawakal. Mereka bisa melihat dan menghayati peristiwa ketika Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam ditinggal hanya berdua tanpa ada perbekalan yang cukup, tanpa air yang cukup, hanya sekedar yang sempat terbawa waktu dalam perjalanan dari Palestina, Baitul Maqdis ke Mekah itu. Bisa dibayangkan, air sisa, makanan sisa, itulah yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Disitulah pelajaran tawakal yang dirasakan oleh jemaah haji. Betapa seseorang yang tidak punya apa-apa tapi ditinggalkan di sisi Allah, di sisi rumahnya, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu ya Allah, ternyata akhirnya menjadi sebuah tempat yang dirindukan oleh jutaan manusia untuk datang. Tadinya tempat yang kering, gersang, tempat yang tidak ada keistimewaan apa-apanya. Gak ada tanaman yang terbaik, gak ada minuman yang terbaik, baru kemudian ada air zam-zam, baru kemudian ada makanan-makanan yang enak, itu pun impor karena buah-buahan di sana semuanya itu bukan tumbuh di sana. Ya. Membayangkan Hajar, istri Nabi Ibrahim, ditinggalkan bersama bayi kecilnya Ismail, ya, tanpa air, tanpa bekal yang cukup, bahkan tidak ada manusia satupun yang mendampinginya, padahal dia baru melahirkan anak. Jadi anak bayinya baru dilahirkan, itu nggak ada pendamping. Suaminya yang biasanya mendampinginya diperintahkan oleh Allah meninggalkan mereka. Nah, itu bisa dibayangkan. Namun ketika beliau tahu bahwa semua itu adalah perintah Allah, jadi Nabi Ibrahim dihadang oleh Hajar. Amarakallahu bihada ya Ibrahim, apakah memang perintah Allah kepadamu sehingga kau tega meninggalkan kami berdua di tempat yang seperti ini? Nabi Ibrahim mengatakan, na'am, hada amrullah alayya, itu adalah perintah Allah kepadaku. Maka saat itu Hajar hanya mengatakan, idan lan yudayyi'una abada, kalau betul itu perintah Allah kepadamu, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan aku. Jadi itu keyakinan Hajar. Dan inilah sikap tawakal sejati, tawakal yang luar biasa, ya. Dan dia ditinggalkan bukan pasrah begitu saja, bukan tawakal berarti give up, menyerah dengan keadaan. Tidak. Dia bekerja keras, dia lari antara Safa dan Marwah ketika minumnya habis, air teteknya habis buat menyusui bayinya, air yang dibawa bekal pun juga habis. Dia bergerak, dia jalan antara Safa dan Marwah. Yang jemaah ketika menghayati itu mungkin beratnya bukan main. Karena ketika sa'i, itulah beratnya ibadah haji itu, salah satunya adalah berjalan waktu sa'i. Karena jalannya cukup jauh, 405 meter satu arah perjalanan, dikali 7 hampir 3 km kita berjalan. Dan bukan berjalan start dari situ buat jemaah haji. Jemaah haji berjalannya, dia tawaf dulu, dia sebelumnya dari pondokan dulu jalan, dia sebelumnya dari Madinah dulu, ada yang dari tanah air dulu, jeda langsung ke Mekah. Jadi bisa dibayangkan kelelahan, keletihan mereka, ya. Nah, Hajar mencontohkan itu, berjalan dari Safa ke Marwah. Beliau mencari air, berarti sesudah selesai ketujuh baru dapat air dan baru minum. Kalau jemaah haji sekarang masih enak, dia letih waktu Safa Marwah, di tengah-tengahnya bisa minum, kan gitu. Tengah-tengah jalan Safa Marwah, haus, disediakan tempat minum, kita bisa minum. Ini yang dirasakan oleh Hajar, ya. Tetap dia bergerak, tetap dia berusaha, bekerja keras mencari air untuk kehidupannya saat itu. Betul-betul saat itu yang kita bayangkan adalah sikap tawakal yang luar biasa dari Hajar. Tiap jemaah haji merasakan mesti belajar dari situ, ya, mesti belajar dari peristiwa Hajar yang bertawakal, tapi bukan tawakal diam, tawakal bekerja, berusaha. Dia terus berusaha, walaupun titiknya sama, Safa Marwah, Marwah Safa, perbuatannya sama, jalan ke situ-situ lagi, ke situ-situ lagi, sampai 7 kali. Tidak juga ketemu air. Yang ketemu justru di sisi Ka'bah, di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam, di sisi kaki putranya, bayi yang ditinggalkan. Itulah pelajaran. Boleh jadi kita bekerja A, bekerja B, tapi mungkin rezeki kita datang melimpah bukan di pekerjaan A, bukan di pekerjaan B, tapi justru di sisi yang lain. Entah dimudahkan Allah
side bisnis kita, bisnis sampingan kita yang lain misalnya, atau karunia Allah yang lain, ya, melalui anak-anak kita, atau melalui warisan, atau melalui hibah dan lain-lain, kita tidak tahu, ya. Maka disitulah sikap tawakal, tetap terus bekerja, tetap terus berusaha. Orang yang berhaji adalah orang-orang yang ketika di Arafah merasakan bahwa selama hidup ini mungkin mereka menggunakan standar ganda. Saat menilai orang lain, ya, itu bisa begitu tegas, begitu keras, mudah mengklaim, ya. Kita menilai dan mengukur mereka dengan diri kita. Kita bisa begini, kenapa dia tidak bisa begitu? Kita bisa istiqomah, kenapa dia tidak? Kita bisa bangun sholat malam tahajud, kenapa dia malas? Kita bisa puasa Senin Kemis, kenapa dia tidak pernah puasa? Kita bisa baik dengan istri kita, dengan anak kita, kenapa orang itu kejam sama istrinya? Kenapa orang itu mengukur orang lain dengan ukuran kita sendiri? Kita mungkin sudah baik, tapi kadang-kadang kita menjadi hakim perbuatan salah orang lain yang kita tidak tahu apa sebabnya mereka belum mampu melakukan perbuatan seperti itu. Maka di saat kita ada di Arafah, kita menyadari yang bersalah itu bukan mereka saja, kita juga ada salahnya. Karena kalau kita tidak merasa salah di Arafah, kita diam aja. Yang lain istighfar minta ampun, kita diam aja. Kenapa? Saya udah banyak pahalanya, saya udah nggak ada dosa, saya nggak ada kesalahan, saya yakin dengan kebaikan saya dan kesempurnaan hidup saya selama ini. Tidak ada satupun manusia yang bersikap seperti itu ketika datang ke Arafah, nggak ada. Standar ganda itu nggak ada jadinya. Dia menilai orang, begitulah kemampuannya. Ada orang yang dilebihkan kemampuannya, rajin sedekah, maka dia lebih fokus bersedekah. Mungkin sholat malamnya kurang, mungkin puasa sunnahnya kurang. Ada orang yang Allah lebihkan kemampuannya, rajin berpuasa, maka dia rajin berpuasa luar biasa. Mungkin bangun malamnya kurang, mungkin sedekahnya kurang. Ada orang yang baiknya itu adalah dia baik dengan rekan, dengan sesama, dengan tetangga, sangat santun, sangat menghormati, sangat menyayangi orang lain. Tapi mungkin orang itu ibadahnya pas-pasan, hanya sholat 5 waktu, gak bisa bangun malam tahajud, gak bisa sholat duha, gak bisa sedekah, gak bisa ini, pas-pasan. Ada yang begitu. Semua orang dengan segala kelebihan masing-masing, ya. Yang tadinya kita melihat kesalahan orang besar, kesalahan diri kita kecil, saat itu sama-sama kita lihat dia dan kita sama-sama minta ampun, sama-sama punya kesalahan. Itu begitu. Seolah di padang Arafah itu kita sadar bahwa semuanya kita adalah hamba-hamba Allah yang sama-sama bergelimang kesalahan dan dosa. Maka kita hendaknya bersikap adil, mengakui dosa tanpa mencari pembenaran di hadapan Allah. Kita bisa merasa benar dan merasa tidak punya kesalahan dan dosa. Dan kita adil kepada orang lain, belajar memaklumi dan memaafkan mereka yang pernah bahkan mungkin melukai kita sendiri. Kenapa dia begitu teganya sama kita begitu? Dia sudah teman baik yang kita anggap, tapi dia khianati kita. Kenapa dia bisa begitu? Ya. Nah itu semua barangkali kita renungkan, dan jemaah haji biasanya membayangkan itu. Kenapa teganya adik saya? Kenapa teganya sepupu saya? Kenapa teganya ipar saya? Kenapa teganya paman saya? Kenapa teganya tetangga saya berbuat seperti itu kepada saya? Atau kita yang rakyat kecil merenung, kenapa teganya mereka para pemimpin yang kita sudah pilih itu berbuat zalim kepada kita, rakyatnya, semua ini kita bayangkan itu. Tapi saat itu akhirnya kita ketemu jawaban bahwa mereka mungkin punya kesalahan dengan latar belakang perbuatan mereka sebelumnya yang kita tidak tahu. Tapi apa yang menjadi perbuatan dosa dan kesalahan mereka, itu tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab kita. Kita tidak akan pernah ditanya, tahukah enggak kenapa dia bersalah?
nggak akan ditanya oleh Allah. Sudah, itu urusan dia dengan Allah. Kita biarkan apa yang menjadi kesalahan mereka. Tapi yang menyangkut hal dengan diri kita, kita tahu, ya, dan kita bisa mengerti bahwasanya kita pun bisa berbuat yang serupa kalau kita tidak ditolong, tidak ditunjuki, tidak diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berhaji biasanya ketika wukuf di Arafah itu merasakan seolah-olah itulah mati mereka. Mereka melatih diri terhadap kematian. Ya. Karena hari Arafah sejatinya adalah miniatur dari hari kiamat. Berkumpulnya umat manusia di padang mahsyar nanti. Nah, mereka berkumpul di padang Arafah. Nah, itu begitu. Jadi merasakan seolah-olah mereka melatih diri sudah menjadi orang yang wafat, ya. Karena pada saat itu mereka dengan pakaian yang sama, berkumpul dengan bacaan dan dzikir yang sama, menunggu keputusan Allah diampuni atau tidak. Nah, kalau di akhirat menunggu keputusan Allah terima amal mereka selama hidup di dunia atau tidak. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian datang kepada kami, kepada Allah secara sendiri-sendiri, sebagaimana kami telah menciptakan kalian pada awal mulanya sendiri. Nanti di akhirat mereka datang kepada Allah satu-satu. Satu yang ditanya, bukan sekalian dua, bukan sekalian tiga, nggak bisa digabung. Suami istri nggak bisa digabung, anak, orang tua, masing-masing, suami sendiri, istri sendiri, anak sendiri, bapak sendiri, semua kita sendiri-sendiri ketika menghadap Allah nanti di hari kiamat. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh jemaah ketika mereka berada di Arafah. Mereka sendiri yang datang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara teknis bisa saja seorang suami ngajak istrinya, ayo kita doa bersama. Nah, ketika di Arafah masih bisa begitu. Tapi nanti di akhirat, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari ketika suara sangkakala yang kedua itu menggelegar, tanda kiamat terjadi, seluruh umat manusia itu hancur, ya, dan kemudian dibangkitkan pada bunyi yang kedua itu. Saat ketika mereka bangkit, yauma yafirul mar'u min akhi, seseorang meninggalkan saudaranya, wa ummihi wa abi, ibunya yang selama ini dicintainya, dihargai, dihormatinya, ditinggalkan juga, bapaknya ditinggalkan juga, wa sahbihi, juga istrinya ditinggalkan, ya, anaknya ditinggalkan, semuanya ditinggalkan yang mereka cintai pada hari itu. Kenapa? Likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni, karena pada hari itu masing-masing mereka disibukkan dengan upaya menyelamatkan diri mereka sendiri-sendiri. Bagaimana bisa selamat dari hisab Allah dari semua yang kita perbuat selama hidup di dunia ini. Itulah menjadi bagian dari pelajaran orang di Arafah, ya. Mereka sadari bahwa boleh jadi kehadiran mereka di Arafah ini yang pertama sekaligus yang terakhir. Kita tidak tahu apakah bisa balik lagi ke Arafah. Tidak ada satupun yang bisa menjamin dirinya untuk bisa sampai ke Arafah. Katakanlah seperti saya sendiri yang alhamdulillah dengan taufik izin Allah bisa berulang datang ke tanah suci. Nggak ada jaminan waktu terakhir saya berdoa kemarin, tahun depan saya pasti hadir. Nggak ada jaminan. Bisa kita wafat, bisa karena kendala teknis perjalanan, bisa karena soal jamaah yang mungkin sudah nggak menghendaki saya lagi berangkat mendampingi mereka, ganti yang lain, kita tidak tahu, nggak ada yang bisa menjamin. Maka orang yang berhaji saat itu menghayati, apalagi yang udah tahu haji itu boleh diulang 10 tahun sekali. Jadi 10 tahun sekali baru bisa berhaji, ya. Maka orang yang berhaji dengan tunggunya 26 tahun
dia pulang bisa mendaftar karena berangkatnya 26 tahun lagi. Tapi kalau haji khusus dia pulang mendaftar nggak boleh, kecuali setelah 5 tahun baru mereka boleh daftar. Karena haji khusus nunggunya 5-6 tahun. Jadi 10 tahun aturan pemerintah Arab Saudi itu boleh orang berhaji diulang. Bahkan orang Mekah sendiri pun itu hanya bisa haji 5 tahun sekali. Orang Mekah tinggalnya di Mekah, tiap hari ke Arafah. Kalau bukan hari Arafah, bukan tanggal 9 Dzulhijjah, tiap hari ke Arafah, tiap hari ke Mina, tiap hari ke Muzdalifah. Tapi di tanggal 9 Dzulhijjah mereka dilarang untuk bisa hadir, kecuali sebagai jemaah haji. Dan untuk jadi jemaah haji, orang Mekah sendiri harus bayar tasrih, bayar transportasi yang mengurus perjalanan mereka ke Arafah, Mina, Muzdalifah, dan bayar tenda, bayar makan di tenda dan segalanya. Itu minimal yang paling murah 6.000 real. Itu orang Mekah udah bayar 6.000 real. 6.000 real kali aja 5.000, kurang lebih hampir 30 juta katakanlah begitu. Itu yang harus mereka bayar, orang Mekah sendiri. Apalagi kita yang dari Indonesia bayarnya berapa. Maka orang yang wukuf di Arafah itu menghayati, merasakan bahwa boleh jadi itu adalah pertemuan pertama dan terakhir mereka di hadapan Allah. Nggak mungkin kita bisa ulang lagi datang ke Arafah. Kita bisa ulang umroh, bisa datang ke tanah suci tawaf sa'i, tapi ke Arafah untuk berdoa berzikir di hari istimewanya 9 Dzulhijjah nggak bisa lagi. Hari Arafah itu di hari-hari biasa, bukan tanggal 9, itu tempat biasa. Jadi kalau kita datang lagi umroh di bulan November, datang lagi umroh di bulan Desember, datang umroh di bulan Rajab, datang lagi umroh di bulan Muharram, datang umroh di bulan Ramadan sekalipun, itu datang umroh kemudian kita mampir ke Arafah. Arafah tempat yang biasa, bukan tempat yang mustajab berdoa. Makanya aneh, bermalam di Arafah, pasang lilin, segala begitu untuk menghayati Arafah. Padahal Arafah itu hanya istimewa di tanggal 9 Dzulhijjah, sekali saja dalam setahun. Hari-hari biasa saja. Istilahnya Allah nggak ada di situ, nggak turun juga, nggak memberikan ampunan seperti yang tadi dalam hadis membebaskan orang, itu hanya di tanggal 9 Dzulhijjahnya. Itu bisa dibayangkan. Jadi orang yang pergi haji itu menghayati, inilah pelajaran kematian buat mereka. Pelajaran seolah-olah inilah terakhir mereka. Kalau terakhir pasti melakukan yang terbaik. Dan kita tahu bedanya di Arafah itu kita kumpul, kita bisa balik. Rencana udah ada programnya, kita akan kembali meninggalkan Arafah. Tapi kalau nanti di padang mahsyar kita sudah sampai di sana, kita nggak bakal balik lagi. Tempat yang dituju tinggal dua, surga atau neraka, nggak ada pilihan lain. Kalau tadi kita masih punya pilihan, pulang ke rumah atau pulang ke rumah mertua misalnya, itu kan gitu. Pulang ke rumah atau kita mau kemana, itu masih bisa pilih. Baik, jadi saat orang yang berhaji, bisa dibayangkan bacaannya semua sama Pak, seluruh dunia semuanya sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang Turki pun yang kita anggap sekuler tempo hari, ya, sempat mengganti Allahu Akbar jadi Allah guyub, ya, Allah yang gede, Allah besar kayak kita. Tapi sudah beralih sekarang semuanya dalam bahasa Arab. Nggak ada negara-negara lain yang ketika bertalbiyah, ketika bertakbir sholat membaca terjemahan, itu nggak ada. Semuanya Allahu Akbar, semuanya talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik. Nggak ada yang talbiyahnya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, teriak pakai bahasa Indonesia. Tidak, itu hanya bacaan sesekali sebagai terjemahan supaya jemaah mengerti, itu aja. Kemudian jemaah yang berhaji itu setelah itu selesai dari mereka ada di tanah Arafah, di padang Arafah, mereka ada kemudian di Muzdalifah, di Mina. Mereka merenungkan keberadaan mereka di Mina itu. Saat itu di Mina, Nabi cuma mengatakan ayyamu Mina ayyamul aql wasyurb, ya, ayyamu dzikrullah.
Hari-hari Mina adalah hari makan minum, hari zikir. Jadi maksudnya makan minumnya sambil berzikir, baca bismillah waktu makan, bersyukur alhamdulillah selesai makan, dan baca doa terbaik waktu di Arafah. Itu dianjurkan oleh Nabi. Semua jemaah bacaannya sama, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa terbaik mereka waktu di Mina. Semuanya sama. Dan ketika mereka di Mina, mereka merenung seolah-olah mereka manusia yang terlahir kembali. Setelah Allah ampuni dosa mereka waktu di Arafah, mereka lahir kembali. Tinggal mereka berpikir bagaimana menghadapi dunia mereka setelah pulang haji. Itulah makanya namanya Mina atau Muna dalam bahasa Arab, yang artinya harapan dan cita-cita. Disitulah kita berusaha memperbaiki diri, ya, apa yang akan kita lakukan setelah haji. Disitulah hari-hari jemaah haji merenungkan itu. Meskipun ada jemaah yang di hari-hari Mina hanya kerjanya ngobrol saja, makan minum ngobrol, makan minum merokok, makan minum bincang-bincang yang gak karuan. Ada yang begitu juga. Tapi banyak juga yang makan minum berzikir, ya, berusaha ingat Allah sambil makan sambil minum, itu begitu. Nah, itu yang terjadi, ya. Ya memang jemaah itu macam-macam, ya, tapi mayoritas mereka adalah menghayati bahwa ketika sedang berada di Mina, itulah hari mereka merenung, bertafakur apa yang akan mereka lakukan kalau mereka sudah disebut haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu yang disebut oleh Nabi, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur balasan mereka tidak ada kecuali surga. Itu maksudnya adalah sepulang haji mereka wafat, itu surga. Tapi kalau sepulang haji masih hidup, hidupnya setahun lagi, masih hidupnya masih 10 tahun lagi, hidupnya masih 20 tahun lagi, maka semua masih tergantung apa isinya setelah haji 20 tahun itu. Itu begitu. Makanya saya ingatkan jemaah, kalau saya ingetin jemaah haji saya itu, supaya tetap menjadi ahli surga, amalkan apa yang seperti Nabi sampaikan pada waktu beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Jadi orang yang berhaji disebut haji mabrur, balasannya surga. Itu kalau pulang haji wafat, surga sudah dia. Tapi kalau setelah itu wafatnya masih tahun depan, wafatnya masih 10 tahun lagi, tergantung isinya. Kalau dia jadi pejabat korupsi lagi, kalau dia jadi istri kejam lagi sama jadi suami kejam lagi sama istrinya, jadi istri mengkhianati suaminya, misalnya, semua itu tergantung isinya. Makanya kalau saya nasihati jemaah 4 hal. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam. Di mana-mana kita hidup, sebarkan kebaikan. Termasuk yang paling sederhana, ketemu dengan saudara kita, ucapkan assalamualaikum. Jangan cuma he gitu kan. Kita kalau ketemu he, halo, gitu kan. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu kata Nabi, afsyus salam, sebarkan salam. Dari soal ucapin assalamualaikum sampai pengertian yang luas, memberikan atau menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Yang kedua, wa at'imut ta'am, berilah makan orang yang membutuhkan, tolonglah orang yang dalam kesulitan. Kita tahu ada saudara kita, ada tetangga kita, ada jemaah kita yang susah, yang sulit. Kita tahu, kita wajib membantunya. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Jaga persaudaraan yang sudah terbangun dari sejak kita kecil dengan saudara kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan abang kita, dengan saudara kita, paman, bibi kita. Jaga, jangan sampai putus. Jaga yang kita sudah bangun sesama jemaah ini misalnya, jangan sampai putus. Yang sudah ada, wasilul arham, jaga silaturahim itu. Lalu yang keempat, wasallu bil laili wan nasu niyam, berusahalah sholat di waktu malam ketika orang-orang banyak nyenyak tidur. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, maka dengan mengamalkan 4 hal ini kalian akan bisa masuk surga dengan selamat.
dari Nabi ini kita dijamin Allah selalu menjadi ahlul jannah kapanpun kita wafat, dimanapun kita wafat. Nah itu baru ahlul jannah terus. Jadi orang pergi haji mabrur, pertanyaannya adalah bisakah dia menjaga kemabruran hajinya dengan tetap konsisten ya dengan apa yang dia peroleh. Waktu di tanah suci Mekah itu ngantri panas-panas, dia mau ke masjid, naik bus jauh-jauh. Kalau haji biasa itu mau ke masjid, berjubel sama orang mau ke masjid. Sekarang udah longgar, udah nggak pakai antri, udah nggak pakai naik bis, tetap mau ke masjid apa enggak? Nah, itu yang tinggal diuji mabrurnya itu ya. Saya kira itulah para jemaah haji, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua, dan yang belum berhaji semakin termotivasi. Itulah hari istimewa yang dirasakan oleh semua jemaah haji, dan mudah-mudahan Bapak, Ibu-ibu yang belum berkesempatan berhaji pada tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya, maka bisa berkesempatan haji pada tahun-tahun yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna minal maqbulin fi nadi nabiyyika Ibrahim ala an ya'tuhu bil hajj ila baitikal muharram. Ya Allah ya Rabb Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kau kabulkan untuk mendatangi panggilan Nabi Ibrahim menunaikan ibadah haji ke rumahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.